Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan di podcast Bingkai, Bincang Tirta Kahuripan. Gimana kabarnya pelanggan di hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dan senang sekali untuk episode kali ini bersama saya kembali Noverina di episode yang tentunya akan selalu menyajikan tema-tema yang menarik di podcast Bingkai. Dan untuk tema hari ini pelanggan tentu kita akan berbicara soal yang seru banget. Jadi pelanggan harus stay tune sampai selesai. Tapi untuk kali ini ya, saya akan spill ya untuk tema episode hari ini yaitu jaga kelestarian sumber air bersih. Nah, tapi pelanggan, kalau misalnya kita bicara soal kelestarian sumber air bersih, tentu memang banyak caranya. Tapi salah satunya adalah menjaga kebersihan sungai. Nah, tapi pelanggan kalau misalnya bicara soal sungai, nah ini pas banget karena kita masih di bulan Juli ya pelanggan, yang mana sebenarnya di bulan Juli ini ada suatu peringatan yang penting juga, yaitu adalah Hari Sungai Nasional yang bertepatan di tanggal 27 Juli 2024 dan ini selalu diperingati di setiap tahunnya dari atau sejak 2011. Nah, mungkin dari pelanggan nih ada yang baru tahu, saya kasih tahu tadi ya, ada Hari Sungai Nasional, atau mungkin sudah tahu, atau mungkin pelanggan setelah udah tahu kayak ini kayaknya hari peringatan biasa saja. Jangan salah ya pelanggan, karena kita nanti akan ngobrol banyak hal tentang si Hari Sungai Nasional ini, dan kita tentunya akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa supaya kita tahu nih pelanggan, kita nih sebagai individu, sebagai masyarakat, perannya harus seperti apa untuk menjaga kelestarian sungai. Nah, tentunya di sebelah saya tidak sendirian pelanggan, karena saya sudah kedatangan Mas Hidayat selaku Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung. Jadi saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Mas Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bingkai. Gimana kabarnya Mas Hidayat? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama. Oke, karena Mas Hidayat ini tentunya nanti kita akan sharing-sharing ya Mas ya, karena tadi saya sudah bridging di awal tentang Hari Sungai Nasional. Nah, mungkin Mas Hidayat bisa langsung kasih tahu nih, sebenarnya kalau dari Hari Sungai Nasional ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih Mas? Ya, jadi Hari Sungai Nasional diperingati setiap tanggal 27 Juli dari 2011. Ini untuk mengingatkan kita akan pentingnya sungai, akan pentingnya mata air sebagai sumber kehidupan kita. Dan sungai adalah sebuah peradaban. Jadi kalau mau lihat kota, lihat negara, ya lihat sungainya. Kalau sungainya tidak baik, berarti kondisinya kurang baik. Kurang baik juga. Makanya ini selalu diperingati di setiap tahunnya. Betul sekali. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara sungai, pasti yang di pikiran kita tuh memang kalau di Indonesia memang sudah banyak ya Mas Hidayat untuk sungai-sungai yang sudah tercemar. Nah, tapi kalau menurut Mas Hidayat ya, pencemaran sungai itu penyebabnya apa, Mas? Terutama sebabnya adalah semakin tingginya populasi manusia. Populasi manusia, betul. Di mana ada kehidupan, di mana ada manusia, di situ pasti tercipta sampah. Dan pasti ada limbah. Baik domestik, baik industri, memang itu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua adalah sampah plastik, sampah styrofoam, sampah rumah tangga, itu menjadi sebuah penyebab utama dalam penanganan sungai yang ada saat ini. Gitu. Berarti semakin banyaknya populasi, karena semakin banyak penggunaan sampah makanannya, sampah dapurnya, itu juga menyebabkan pencemaran di sungai-sungai itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya bicara soal sungai ya, khususnya di Indonesia sebenarnya memang banyak sekali ya Mas ya sungai-sungai di Indonesia. Tapi sekarang kita akan spesifik ngomongin soal sungai yang ada di Jawa Barat, yaitu adalah Sungai Ciliwung. Ya, Sungai Ciliwung. Nah, tapi Mas, kalau misalnya dilihat dari historicalnya, ternyata memang Sungai Ciliwung ini ternyata pernah menjadi sungai yang indah. Yang sungai indah yang pernah dinikmati sama pedagang-pedagang yang berlabuh ya. Dan juga ini di pelabuhan Sunda Kelapa di abad 15 ya. Dan juga merupakan sumber air minum penduduk. Nah, tapi kalau bicara soal faktanya sekarang nih Mas Hidayat, Sungai Ciliwung ini sekarang kondisinya gimana nih Mas? Sungai Ciliwung kondisinya saat ini mulai membaik. Dibanding kita melihat Sungai Ciliwung di tahun 2000-an gitu. Karena saya masih merasakan kalau saya kecil dulu, tahun-tahun 90-an kita masih bisa berenang dari sungai yang boleh baik kualitasnya, masih ada orang-orang tua kita yang
dengan geteknya dan lainnya ya gitu. Lalu urbanisasi terus pergerakannya luar biasa sehingga banyak sekali perumahan-perumahan gitu, baik itu pemukiman dengan bentuk perumahan besar, ada yang pemukiman biasa, ini mulai merangsak ke bantaran sungai gitu. Dan itulah penyebab utamanya gitu, penyebab utamanya akhirnya limbah domestik banyak yang masuk ke Sungai Ciliwung, lalu sampah-sampah karena di tahun-tahun 2000 itu mungkin ya, mungkin masyarakat berpikirnya Sungai Ciliwung adalah TPA terpanjang. TPA terpanjang, ya. Gitu. Dan yang luar biasanya permasalahan bukan sekedar sampah plastik dan styrofoam, saat itu adalah sampah tekstil. Sampah tekstil, bekas pakaian kita, celana kita, bahkan sampai dengan kasur ya, kasur. Spring bed gitu ya. Di tahun-tahun itu kita bisa melihat ada gabus styrofoam bekas kulkas yang kanyut. Bahkan sekarang masih ada ya sebenarnya, tapi tidak sesering dulu. Tidak sesering dulu. Gitu. Dan jadi masyarakatnya mungkin kurang peduli dengan sungainya, gitu karena mungkin konsentrasinya pada titik-titik darat gitu. Ya sekarang mulai membaik. Mulai membaik. Tapi kalau kondisi terparahnya itu di tahun berapa, Mas? 2000-an ya. 2000-an. Kondisi terparahnya di tahun 2000-an, tapi sekarang sudah mulai membaik. Nah, tapi kalau ngomongin soal Sungai Ciliwung nih, Mas, banyak pandangan masyarakat yang bilang kalau Sungai Ciliwung ini nih sebagai penyebab banjir Jakarta. Nah, pandangan Mas Hidayat itu gimana nih kalau ada pandangan seperti itu? Banjir di Jakarta itu ada orang bilang banjir tahunan. Banjir tahunan, ya. Ada 5 tahunan, gitu, ada siklus ya. Yeah. Kalau sekarang tidak. Sekarang banjir tidak menunggu 1 tahun atau 5 tahun. Tapi ketika puncak di atas sana, di hulunya hujan deras, lalu dataran kesininya wilayah masuk Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, hujan juga sama, maka banjir akan terjadi, gitu. Bagaimana mungkin kalau kita cari penyebabnya, ya penyebabnya airnya banyak, gitu. Resapannya kurang. Resapannya betul. Karena kalau dulu penduduknya masih sedikit, perumahan masih sedikit, air meresap ke tanah. Tapi kalau sekarang kan terlepas semuanya, semuanya orang bikin drainase, semuanya bikin saluran air, diarahkan semuanya ke Sungai Ciliwung. Jadi Ciliwung itu jadi dianggap penyebab, gitu. Jadi bagaimana kita pola pikirnya sih ya, kalau menurut saya pikiran kita, oh ini penyebabnya. Kalau saya nggak cari penyebabnya, tapi kita cari gimana solusinya. Solusinya itu yang terpenting. Oke, baik. Nah, tapi kalau Mas Hidayat ini ngomong-ngomong kan dari Yayasan Sahabat Ciliwung. Nah, mungkin Mas Hidayat juga bisa kasih tahu ke pelanggan ini tuh yayasan seperti apa sih, Mas? Ya, Yayasan Sahabat Ciliwung itu berdiri di tahun 2014. 2014. Lalu berbadan hukum di 2016. Lalu kami berkegiatan sebenarnya kalau di Sungai Ciliwung saya dari kecil. Itu saya dari kecil, saya dari SD ya, sudah memang aktivitas bersama kawan-kawan itu di Sungai Ciliwung. Jadi kami tahu persis kondisi Ciliwung waktu kami kecil, lalu kami beranjak dewasa, SMA gitu ya. Sampai sekarang kami tahu persis perkembangannya seperti apa gitu. Nah, Sahabat Ciliwung berdiri itu berdasarkan keresahan kita terhadap kondisi yang sungai yang ada, gitu. Lalu kami membuat beberapa program beserta kawan-kawan pengurus di Yayasan Sahabat Ciliwung. Kami ada program untuk Green to School, namanya, ke sekolah-sekolah. Lalu kami saat ini dari 2016 sampai saat ini kami ada program namanya Arung Edukasi Sungai. Jadi wisata, kami wisata beserta masyarakat umum, perusahaan, universitas, akademisi ya, dan lain-lain. Tapi kegiatannya bukan hanya ngarung aja, tapi kami ada mulung sampahnya, ada sensus sampahnya, kita timbang sampah hasil kita mulung. Sebenarnya ini tidak merubah, tidak merubah Sungai Ciliwung lebih baik, gitu. Karena kami lakukan itu sampai sekarang, Ciliwungnya tetap kondisinya beberapa spot kami tidak bisa tangani karena
lilitan sampah tekstil ke akar-akar ini atau ke batu ini udah luar biasa, tidak bisa kami tangani dengan tangan manual, harus dengan alat berat. Jadi kami yang penting bergerak saja, gitu. Jadi Sahabat Ciliwung ini kita ada 4 program: konservasi, edukasi, olahraga prestasi, dan wisata alam. Gitu. Jadi 4 program ini yang kami jalankan. Berarti itu juga sekaligus aktivitas-aktivitas yang dilakukan di si Yayasan Sahabat Ciliwung. Di situ ada patroli sungai, gitu. Jadi di konservasi itu di bawahnya ada lagi patroli sungai, ada Green to School gitu ya, ada edukasi dari situ. Berarti untuk orang yang mengelola atau anggota ini sekarang udah banyak juga. Kita punya atlet, karena tadi ada olahraga prestasi, kita punya atlet tetap, atlet yang memang kita siapkan untuk kejuaraan nasional, lalu provinsi, bahkan sampai dunia. Kita punya atlet sekitar 32 orang. Itu lalu relawan kita yang tetap, yang memang loyal dengan kita ikat dengan program-program ini, kurang lebih ada sekitar 20 orang. Nah, relawan yang keluar masuk ya, yang datang memang ketika pas ada kegiatan, yaitu banyak. Gitu ya, karena itu tidak mengikat. Tapi tentunya di yayasan ini juga sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang itu intinya. Itu ya, intinya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Edukasi tadi. Tapi kalau misalnya berbicara lagi soal kelestarian Sungai Ciliwung, nah sebenarnya kita sebagai individu, nah ini apa yang harus kita lakukan sih Mas sebenarnya? Yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah simple. Tidak buang sampah sembarangan. Itu dia. Gitu, pilah sampah dari asalnya. Dari dapur sudah dipilah. Mana sampah anorganik, mana organik. Nah, residunya. Itu saja. Jadi tidak, kalau nyapu di depan rumah tidak dibuang ke solokan. Karena akan berakhirnya di Sungai Ciliwung. Dan saluran irigasi yang berakhirnya ke Ciliwung juga gitu. Karena Ciliwung ini sungai besarnya. Karena kami melihat permasalahannya bukan di badan sungai, tapi permasalahannya adalah di pemukiman masyarakatnya. Gitu. Lalu yang bisa kita lakukan adalah mungkin dari sisi pemerintah, saran kami adalah membuat aturan-aturan yang membuat gerah. Gitu. Mungkin kalau orang buang sampah sembarangan di jalan, kenanya piring gitu. Tapi kalau orang yang membuang sampah ke sungai, karena ngambilnya juga susah mungkin itu pidana yang lebih berat. Gitu. Berarti ini mungkin saran dari Mas Hidayat karena penegakan aturan. Penegakan saat ini mungkin belum ada yang membuat jerah. Jadi masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai. Terakhir nih Mas Hidayat, mungkin bisa kasih tahu harapan untuk Sungai Ciliwung ke depannya seperti apa? Harapannya kami sama seperti harapannya masyarakat umumnya, ingin sungai itu menjadi baik, sungai itu bersih, sungai itu bermanfaat dan jadi tempat ruang publik untuk masyarakat, tempat wisata, tempat hiburan masyarakat, dan mungkin yang lebih besarnya adalah sungai terawat seperti sungai-sungai di luar negeri sana. Impian kita, gitu ya. Pasti itu harapannya ya. Kita dapat pesan dari kejadiannya anaknya Pak Ridwan Kamil. Secara gamblang kita melihat sungai di sana begitu jernih. Mudah-mudahan Sungai Ciliwung bisa. Itu harapan ke depannya tentunya. Baik, terima kasih untuk Mas Hidayat udah ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya soal Sungai Ciliwung, dan tentunya semoga tadi Mas Hidayat yang disampaikan Mas Hidayat bisa sedikit menumbuhkan, minimal men-trigger teman-teman untuk kembali kesadarannya untuk menjaga kelestarian sungai. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Hidayat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Kalau gitu untuk pelanggan jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ciburial merupakan sumber mata air yang sudah dimanfaatkan sejak zaman Belanda. Tepatnya pada tahun 1922 ketika pemerintah Belanda membangun ground capturing dan prasarana lainnya untuk mengambil dan mengolah air dari sumber mata air Ciburial. Salah satu bangunan peninggalan Belanda adalah Gedung Laboratorium Penelitian Air Minum atau sering disingkat LIPI. Selain itu, ada juga Gedung Air Mancur yang dulunya merupakan tugu peringatan kembalinya Hindia Belanda ke tangan Belanda. Setelah Indonesia merdeka,
Sumber mata air Ciburial dikelola oleh Pamjaya yang membentuk beberapa cabang di luar kota. Kemudian pada tahun 1994, pengelolaan sumber mata air Ciburial diserahkan ke PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Mata air Ciburial terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mata air ini berada di Bukit Gunung Salak bagian utara pada ketinggian sekitar 270 hingga 280 meter dari permukaan laut dengan luas lahan sebesar kurang lebih 14.465 hektar. Ada 4 cabang pelayanan di kawasan Ciburial, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Kemang, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Babakan Madang. Namun, debit air dari sumber mata air Ciburial terus mengalami penurunan sejak tahun 2005 sampai sekarang. 9 sumur yang masih aktif di sumber mata air Ciburial mengalami penurunan hingga 480 liter per detik yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Sumber mata air adalah warisan alam yang sangat berharga dan sumber kehidupan yang tak tergantikan. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan sumber mata air Ciburial ini bersama-sama demi kesejahteraan dan keberlanjutan generasi yang akan datang. Hai pelanggan, balik lagi di podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan. Nah, tadi di segmen sebelumnya pelanggan kita sudah ngobrol dengan Mas Hidayat ya selaku Ketua Yayasan Sungai Ciliwung. Dan tadi kita udah ngobrol banyak sebenarnya soal Hari Sungai Nasional ini yang selalu diperingati di tanggal 27 Juli 2024 dan diperingati di setiap tahunnya. Dan tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih pelanggan. Jadi mungkin pelanggan yang masih nonton sampai saat ini semoga terpantik kesadarannya untuk selalu menjaga kelestarian sungai. Nah, untuk kali ini di segmen kali ini pelanggan saya juga akan kembali ngobrol dengan narasumber yang luar biasa juga. Jadi kita akan lanjut ngobrol dengan saya sudah kedatangan Bapak Krisman Nuryadin selaku Asisten Manajer Pengelolaan Sumber Air. Jadi sudah ada di sebelah saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Bingkai Pak. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah tadi saya sudah bilang ya, saya sudah ngobrol-ngobrol soal si Hari Sungai Nasional ini. Nah tadi yang menarik adalah Mas Hidayat itu memberikan pandangannya terhadap banyak pandangan masyarakat yang bilang kalau Sungai Ciliwung itu adalah penyebab banjir Jakarta, Pak. Nah, mungkin Pak Krisman bisa kasih tahu pandangan Pak Krisman sendiri soal pandangan itu. Ya. Silakan. Mungkin memang sih Ciliwung itu hilirnya di Jakarta ya. Hilirnya di Jakarta betul. Jadi otomatis yang kena dampak dari debit yang besar dari yang disebabkan oleh curah hujan pasti kan hilir. Akan tetapi sebetulnya sih penyebab Sungai Ciliwung yang banjir itu sebetulnya bukan sungainya. Bukan sungainya. Tapi dari peran dari masyarakat atau manusia ya yang kurang menjaga. Jadi sungai itu kan ada dari dulu dan betul tidak terjadi banjir. Tapi karena sudah banyaknya perubahan yang terutama di sepadan sungai yang berubah menjadi pemukiman dan itu yang menyebabkan jadi penyempitan dan akhirnya air dengan sendirinya meluap. Betul. Dan hilirlah yang menjadi korban. Jadi ya kalau misalkan disalahkan sungainya nggak tepat. Tidak tapi tepat ya. Yang harus disalahkan ya orang yang berada di sepanjang sungai. Iya betul sekali. Berarti memang kalau misalnya si sungai itu tuh tahunnya tuh semakin menyempit ya Pak? Semakin menyempit. Karena tentunya ada penumpukan sampah dari sampah dari pemukiman masyarakat yang masuk ke sepadan sungai di bantaran-bantaran. Karena mungkin pertumbuhan penduduk juga kan tidak bisa dihindari ya. Iya betul. Pesat dan mereka butuh tempat tinggal. Dan mungkin di bantaran sungai ada tanah kosong dan itu dalam tanda kutip harganya nggak terlalu mahal ya akhirnya membangun di situ dan akhirnya menjadi
sungai menjadi sempit. Sungainya semakin. Sementara debit air tetap dan airnya meluap. Oke, berarti memang itu penyebabnya juga ya. Tapi kalau misalnya ngomong soal Sungai Ciliwung nih Pak Krisman, sebenarnya untuk wilayah-wilayah yang dialiri Sungai Ciliwung ini wilayahnya apa aja Pak? Kalau untuk wilayah Ciliwung itu kebetulan melewatinya di wilayah Bogor Tengah ya. Bogor Tengah. Dan untuk Perumda sendiri, itu Ciliwung itu kita memanfaatkan ada di 2 instalasi. Satu itu di instalasi Kedung Halang, itu kita memanfaatin sekitar 130 liter per detik. Dan satu lagi di instalasi Cibinong di Kecamatan Sumarati itu memanfaatkan 550 liter per detik. Jadi Sungai Ciliwung ini sangat berkontribusi terhadap keberlangsungan operasional Perumda Tirta Air Minum Kahuripan ini. Berarti memang sangat besar juga perannya ya Sungai Ciliwung ini. Sangat besar untuk kontribusinya untuk Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Nah, tapi kalau bicara soal Sungai Ciliwung lagi nih Pak, untuk permasalahan yang sering timbul, nah mungkin Pak Krisman bisa kasih tahu nih permasalahan yang sering timbul di Sungai Ciliwung itu sendiri yang mungkin Perumda ini sering hadapi Pak. Ya, seperti yang tadi saya utarakan ya. Jadi sungai itu sebetulnya tidak ada masalah di sungai, tetapi yang menjadi masalah itu dari peran manusianya ya. Nah, masalah yang sering timbul di Sungai Ciliwung itu yaitu limbah domestik ya. Limbah domestik itu sampah dan ya sampah rumah tangga. Jadi di mana di sepanjang Sungai Ciliwung itu sekarang itu sudah menjadi pemukiman yang padat dan dalam pengolahan sampahnya itu masih kurang maksimal untuk pengolahan. Jadi pengolahan sampah yang kurang maksimal, akhirnya banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Betul. Dan satu lagi limbah yang sering kita hadapi kalau kemarau itu yaitu limbah deterjen. Nah, betul. Karena kan kemarau itu kan air debit turun ya. Nah, sementara aktivitas masyarakat dalam hal cuci pakaian, cuci piring, itu limbahnya itu langsung ke sungai. Karena di kita itu emang belum ada yang namanya pipa komunal atau apa yang bisa mengolah air limbah. Jadi menjadi air bersih atau air yang kembali ke normal untuk ke sungai. Jadi limbah deterjen itu sangat mengganggu operasional Perumda Air Minum dalam pengolahannya waktu memasuki musim kemarau. Nah, berarti memang tantangannya itu di musim kemarau juga ya? Betul. Karena untuk kalau misalnya si sungai itu tercemar deterjen, itu biasanya kan langsung tercemar banget ya, itu tentunya berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Oke, nah mungkin Pak Krisman juga bisa kasih tahu dari permasalahan yang timbul tadi nih. Nah, bagaimana Perumda menangani permasalahan tersebut, Pak? Perumda ini untuk pencemaran sungai itu direksi itu membentuk satu tim, namanya itu tim pengendalian pencemaran sungai-sungai. Oke, ada timnya berarti. Ada timnya. Jadi tim itu terbagi dari beberapa bagian di Perumda ini yang diketuai oleh manajer produksi sebagai ketuanya. Itu dalam pengendaliannya terutama di Ciliwung itu kita banyak melakukan monitoring dan melakukan edukasi juga ke masyarakat dalam hal menerangkan bahwa air Ciliwung itu merupakan salah satu air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menjadi air minum. Jadi diharap untuk menjaga kelestariannya, baik itu tidak membuang sampah ataupun limbah deterjen yang sifatnya tidak langsung ke sungai. Jadi buangan dari rumah tangga itu kalau bisa masuk ke saluran dulu baru masuk ke sungai. Jadi jangan langsung masuk ke sungai. Itu yang biasanya kami lakukan, yaitu dengan bergerak melalui tim tadi. Berarti untuk pelanggan yang belum tahu, ternyata memang Perumda ini punya tim sendiri ya Pak? Tim sendiri, betul. Punya tim sendiri untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi kalau misalnya kolaborasi Pak, mungkin apakah ada kolaborasi dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak lainnya? Pasti kolaborasi ada, karena kita itu tim itu kan hanya bentuknya monitoring ya, tapi dalam hal penindakan kita kan tidak berwenang. Jadi akhirnya kita berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait ya, terutama dengan Dinas Lingkungan Hidup, di mana mereka mempunyai kewenangan dan
mempunyai aturan regulasi untuk menindak siapa-siapa yang mencemari sungai itu tadi. Oke, berarti kalau misalnya ada pelanggan atau masyarakat yang membuat aduan gitu Pak, itu bisa juga Pak? Boleh, malahan kita itu sebetulnya yang selama ini juga kita banyak dibantu oleh masyarakat sekitar. Jadi terutama untuk TPS yang pembuangan sampah sementara yang dibuat di pinggir-pinggir sungai. Nah itu kami dapat info dari masyarakat dan akhirnya kami datangi, kami kasih penjelasan. Sesudah itu kami koordinasi dengan LH dan LH melakukan penindakan dan penanggulangannya. Oke, berarti sebenarnya memang partisipasi masyarakat ini juga berpengaruh juga ya Pak? Sangat-sangat berpengaruh juga. Nah, mungkin di podcast Bingkai kali ini juga sekaligus edukasi ya Pak ya? Edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian sungai. Nah, mungkin Pak Krisman bisa kasih tahu juga imbauan kepada pelanggan nih Pak untuk untuk selalu menjaga kelestarian Sungai Ciliwung. Ya, jadi himbauan ke warga masyarakat terutama yang di sepanjang Sungai Ciliwung, mari kita jaga kelestarian sungai ini untuk anak cucu kita ya. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini itu akan berimbas kepada anak cucu kita ke depannya. Dan satu hal lagi yang paling penting, Sungai Ciliwung itu melewati kabupaten, kota, provinsi ya. Jadi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Provinsi DKI ya. Jadi di sini perlu peran serta stakeholder terkait dalam hal bersinergi ya, dalam pengelolaan Sungai Ciliwung ini menjadi sungai yang bersih dan harum seperti zaman dahulu kala. Luar biasa. Terakhir Pak Krisman boleh kasih tahu harapan kalau dari Bapak sendiri, harapan kedepannya untuk Sungai Ciliwung. Harapan saya untuk Ciliwung itu termansur ya di Kabupaten Bogor itu identik dengan Sungai Ciliwung. Jadi kalau saya sih berharapnya Ciliwung itu menjadi sarana baik itu sebagai pariwisata ataupun sebagai sumber air baku, baik itu bagi Perumda ataupun bagi masyarakat sepanjang Sungai Ciliwung. Betul, karena tadi yang Pak Krisman sampaikan juga bahwa si Sungai Ciliwung ini ternyata kontribusinya sangat besar sekali, khususnya untuk Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Baik, oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak? Cukup. Baik, terima kasih untuk Pak Krisman atas kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Jadi kita sekarang tahu nih teman-teman, ternyata peran kita ini dan ini harus muncul dari diri sendiri juga ya Pak ya, untuk bisa terus menjaga kelestarian si Sungai Ciliwung ini, karena tentunya akan kembali ke kita ya Pak ya. Nanti akan jadi bumerang teman-teman ya semuanya. Takutnya menjadi bumerang, kita buang sampah sembarangan, nanti juga untuk untuk airnya nanti menjadi konsumsi. Iya, betul sekali. Jadi tentunya penting untuk menjaga kelestarian sungai. Baik, terima kasih untuk Pak Krisman kesempatan ngobrolnya, dan tentunya untuk teman-teman semuanya jangan lupa ya, pokoknya untuk menjaga kelestarian sungai. Pokoknya ini penting sekali, dan tentunya untuk teman-teman nantikan untuk episode podcast Bingkai selanjutnya, tentunya akan selalu menyajikan tema-tema yang seru. Dan untuk teman-teman jangan lupa nih untuk follow Instagram Perumda di @perumda_air_minum_tirta_kahuripan, karena di sana tentunya banyak informasi-informasi, dan terkhusus ya ada informasi terbaru untuk pelanggan yang belum tahu kalau Perumda ini sudah hadir di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman. Nah, untuk info lebih lanjutnya, karena nanti pelanggan bisa untuk pengaduan dan juga untuk pelayanan lainnya itu bisa di Mall Pelayanan Publik, dan untuk info lebih lanjutnya bisa di Instagram di @perumda_air_minum_tirta_kahuripan. Dan jangan lupa juga untuk pelanggan untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe channel ini. Dan sampai ketemu dengan saya di episode selanjutnya. Kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.